semua karena anugerah-Mu bagi kami. Tidak ada satu kekuatan apapun di dalam hidup kami. Bapa yang baik, Engkau sungguh ya Tuhan Yesus adalah Bapa yang sungguh luar biasa. Engkau sudah lahir bagi kami Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mati, Engkau sudah bangkit bagi kami. Terima kasih untuk penebusan-Mu ya Tuhan. Oh Bapa di surga, biarlah Kau melihat setiap hati kami. Jemaat-Mu di tempat ini punya kerinduan untuk kami memuji Engkau dengan segenap hati dan pikiran kami ya Bapa. Terpujilah nama-Mu, kami serahkan Tuhan Yesus. Ibadah pada pagi hari ini, dari awal pertengahan sampai akhir, urapi setiap kami, terlebih hamba-Mu yang menaburkan firman-Mu. Kami kadang percaya Tuhan, hanya ada kuasa-Mu yang ada di tengah-tengah puji-pujian kami, untuk kami mempermuliakan nama-Mu, untuk kami meninggikan Engkau, untuk kami menyembah Engkau ya. Terima kasih Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, pada hari ini kita boleh bersama-sama kembali beribadah untuk ibadah Natal ya. Semua karena kemurahan Tuhan, bukan karena kekuatan kita, kesehatan, kemampuan, sukacita, damai sejahtera yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Hari ini ialah hari Natal. Amin. Haleluya, dia lahir untuk kami.
begitu besar dalam hidup kami. Kasih yang sempurna dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Kasih yang terindah Kau sudah berikan bagi kami. Haleluya Yesus. Kasih
dahsyat, betapa besar pekerjaan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Engkau hantar kami kembali untuk mengingat peristiwa kelahiran Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan ini menjadi pengingat akan kami, betapa pekerjaan-Mu yang ajaib itu sempurna, menyelamatkan kami, membebaskan kami dari segala pelanggaran dan kesalahan kami. Dan ketika hamba-Mu menyampaikan firman-Mu, kiranya Roh Kudus yang mencelikkan setiap hati rohani kami, sehingga kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu dengan baik. Pakailah hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati Tuhan, sehingga sesuai dengan ketetapan dari Tuhan. Segala penguasa di udara kami tolak, kami patahkan dalam nama Yesus. Tuhan dipermuliakan. Di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Di dalam Injil Lukas Injil Lukas pasal yang kedua, kita akan membaca ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Tema pada pasal itu adalah tentang kelahiran Yesus Kristus. Kita baca bergantian ayat ini. Saya membaca ayat pertama, demikian Bapak Ibu ayat yang kedua. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan waktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret ke Galilea, kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tiba waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Puji Tuhan. Berita tentang kelahiran Yesus adalah sebuah berita yang telah disampaikan dalam kurun waktu yang sangat jauh. Semisal kitab Yesaya saja menyampaikan tentang akan terjadi peristiwa lahirnya Juru Selamat di kota Daud itu, dalam rentangan waktu 700 tahun disampaikan. Ada Nabi Mika, ada kitab Kejadian, kitab Keluaran yang menuliskan peristiwa itu semua. Artinya memang peristiwa kelahiran Yesus itu bukan dalam masa waktu diam-diam, tetapi telah disampaikan terlebih dahulu. Persoalan kemudian orang tahu atau tidak, mau merespon atau tidak, itu urusan dari pihak manusia. Tetapi yang jelas, berita tentang lahirnya Juru Selamat di kota Daud itu telah disampaikan.
Semisal dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-15. Kejadian 3 ayat yang ke-15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini adalah nubuatan mengenai keturunan perempuan itu yang dipercaya oleh para bapak-bapak gereja, para hamba-hamba Tuhan, yang kemudian akan merujuk kepada peristiwa kelahiran Yesus Kristus. Keluaran 12 ayat yang ke-7. Lagi ulang. Keluaran 12 atau Kejadian 12 ayat yang ke-7. Kejadian 12 ayat yang ke-7. Ya. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Pernyataan Tuhan akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Sebagian orang berpendapat itu adalah kepada anak-anak daripada Abram. Tetapi apa yang dinyatakan dalam kitab Galatia pasal 3 ayat 16, Galatia 3 ayat 16. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya. Seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Jadi kitab Kejadian pasal 12, nubuat mengenai keturunan Abraham itu digenapi dalam kitab Galatia pasal 3 ayat yang ke-16. Yang dimaksud keturunan itu bukan keturunan secara banyak anak-anak daripada Abraham itu, tetapi hanya menunjuk kepada satu pribadi, yaitu pribadi Kristus. Dalam kitab Ulangan pasal yang ke-18 pun sama dinubuatkan demikian. Ulangan 18 ayat yang ke-18. Seorang nabi akan dibangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Seperti engkau ini, aku akan menaruh firman-Ku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang Kuperintahkan kepadanya. Ini adalah nubuat yang diterima oleh Musa, oleh hamba Tuhan, yaitu nubuat mengenai seorang nabi yang akan muncul di tengah-tengah mereka kemudian. Sekali lagi, ayat ini tidak lain tidak bukan merujuk kepada peristiwa nanti kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Dalam kitab 2 Samuel pasal yang ke-7, lagi ulang, 2 Samuel pasal 7 ayat 12 sampai ayat yang ke-13. Pada umurmu sudah genap, apabila umurmu sudah genap, dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. 13.
Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Ini adalah nubuat mengenai anak Daud. Anak Daud yang dimaksud di sini bukanlah Salomo yang akan mengokohkan kerajaan itu. Tidak. Tetapi adalah keturunan dari Daud yang kemudian merujuk kepada Yesus Kristus Tuhan. Sekali lagi, dalam kitab Yesaya 53. Yesaya 53 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ayat 6. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Ini adalah nubuat tentang seseorang yang akan lahir atau seorang hamba yang hidupnya penuh penderitaan. Semua ayat rujukan ini yang saya baca, semua mengarah kepada peristiwa kemudian dalam Perjanjian Baru yang tercatat di dalam Lukas pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-7, yaitu tentang Yesus Kristus. Artinya sekarang tercatat di dalam Lukas pasal 2 ini nyata sudah penggenapannya dari nubuat yang disampaikan oleh para nabi itu. Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat bagaimana peristiwa demi peristiwa dalam kurun waktu yang sangat berbeda itu Tuhan mampu bekerja dan menggenapi segala karyanya melalui seorang bernama Yusuf dan Maria. Allah itu bekerja di dalam waktu dan sejarah. Kalau kita membaca di dalam ayat 1 sampai ayat yang keempat, ini adalah menggambarkan tentang adanya keterlibatan pihak lain untuk terjadinya satu penggenapan dari nubuat itu. Lihat Bapak Ibu Saudara dalam ayat 1, pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Lihat, salah satu cara penggenapan perjanjian itu atau nubuatan tentang kelahiran Yesus itu, Tuhan pakai seorang pemimpin dunia yang bernama Kaisar Agustus. Waktu itu dunia dipegang oleh satu pemimpin bernama Kaisar Agustus. Tidak ada kesepakatan antara malaikat, antara Allah dengan Kaisar Agustus. Tetapi muncul satu ketetapan, ada satu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Lihat Bapak Ibu Saudara, siapa yang dapat mencerna cara kerja Tuhan sehingga nubuat itu kemudian akan direalisasikan dengan cara-cara yang dahsyat seperti ini. Tuhan pakai seorang pemimpin yang besar. Untuk apa?
menjadi jalan di mana nubuat itu akan digenapi pada akhirnya. Dan kalau kita membaca ayat ini, ayat 2, ayat 3, ayat yang keempat, Tuhan itu mengatur sejarah sedemikian rupa. Sehingga yang terjadi adalah sepertinya semua sudah ada di dalam planning dan waktunya Tuhan. Saya mau katakan begini, Bapak Ibu Saudara, hidup kita itu bukan kebetulan. Tetapi semua sudah ada di dalam rencana Allah dalam setiap zaman. Sebelum kita dilahirkan di muka bumi ini, Dia telah tahu siapa kita. Dia tahu persis siapa kita. Tuhan mau pakai pemimpin orang yang tertinggi di dunia, silakan. Tuhan mau pakai orang yang paling hina, paling rendah, itu adalah kehendak Tuhan. Tetapi di dalam sejarah akan tercatat bahwa memang nubuat yang telah disampaikan, diterima oleh para nabi itu sekarang telah digenapi. Ada hal-hal yang tidak kita mengerti, Bapak Ibu Saudara, tentang jalan Tuhan. Dan kita hanya terdiam, termangu-mangu. Kita seolah-olah nggak ngerti apa-apa. Ada hal-hal yang tidak bisa kita lakukan dari dalam diri kita. Satu kali ketika Ibu Gembala ditelepon oleh seorang keluarga muda, anaknya melahirkan baru hari kelima meninggal. Diteleponlah sambil menangis-nangis, saya jarang ke gereja, tapi anak saya meninggal, siapa yang akan tolong saya? Karena itu akan hujan besar, jadi saya naik motor sekenceng-kencengnya, saya pergi ke Selapaja. Saya kuburkan sebelum peti ditutup, di kuburan itu ditutup dengan tanah. Ibunya itu setelah saya menyampaikan firman Tuhan bicara begini, menasehati, tuh lihat, ada yang gak bisa kamu perbuat, ada yang gak bisa kamu lakukan dengan tanganmu. Kamu membutuhkan Tuhan, kamu membutuhkan orang lain. Bapak Ibu pernah mendengar ya lagu yang berjudul Yesus Kawan yang Sejati. Penulisnya itu adalah Joseph M. Scriven. Dia dilahirkan di Irlandia pada tahun 1819. Dia sebenarnya berada di dalam keluarga yang berada mapan, sehingga ia bisa tamat dalam satu universitas tahun 1842. Nah, di dalam masa kuliah itulah dia berkenalan, berpacaran dengan seorang gadis yang begitu cantik di Google ditulis begitu. Dia seorang Irlandia. Harapannya untuk masa depan cerah karena pacarnya ini, orang Irlandia yang cantik ini, juga anak orang kaya. Jadi bisa dibayangkan bagaimana kehidupan yang manis yang akan dia jalani bersama pacarnya itu. Tetapi sehari sebelum perkawinan itu dimulai, rupanya gadis itu kecelakaan dan mati tenggelam di dalam danau. Ia merasa patah hati. Tidak hanya itu, rupanya
Yosef ini adalah seorang yang belum lama memeluk kekristenan, yang pada waktu itu di Irlandia juga sama, pada zaman-zaman dulu itu dianggap bidat, dianggap sesat, sehingga cukup sulit baginya menghadapi tunangannya yang besok akan menikah, harus meninggal. Di satu sisi ia harus menghadapi mental yang begitu kuat, yang begitu tragis. Kenapa? Dari sisi agama ia dikucilkan. Pada akhirnya dalam cerita itu ditulis dia pindah ke Kanada. Di Kanada ia mengajar di sekolah-sekolah, tetapi untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, dia juga mengadakan les kepada salah seorang yang kaya di Kanada. Ia menjadi seorang guru, ia menjadi seorang pendidik yang baik. Akhirnya tidak dalam waktu yang lama dia mendengar mamanya sakit keras, dan dia tidak sempat pulang ke Irlandia. Makanya untuk menghibur mamanya itu dia menulis lagu Yesus Kawan yang Sejati. Boleh Macun nyanyi lagu ini sebentar ya. Yolan. Yesus kawan yang sejati,
lirik lagu yang begitu menggambarkan satu kegundahan hati yang luar biasa. Dalam keadaan yang seperti itu, ia bisa menciptakan satu syair yang indah, yang sampai hari ini tahun 1800 lalu dia buat. Mari kita coba telaah Bapak Ibu perjalanan hidup daripada Yosef ini. Kurang apa persiapannya? Lulusan sebuah sekolah yang baik, orang yang ada, tapi yang ia tidak tahu, tidak mengerti adalah kenapa pasangannya, tunangannya itu harus meninggal saat akan kebahagiaan itu muncul. Yang ia tidak tahu adalah mengapa ia percaya kepada Tuhan yang benar harus dikucilkan. Dalam waktu yang hampir sama, mamanya krisis. Tapi dalam beberapa catatan disebut Yosef akhirnya tinggal di satu tempat yang sederhana. Ia mencari kayu untuk janda-janda, untuk dapat agar janda itu bisa masak. Ia mengabdikan diri kepada orang miskin. Akhir hayatnya ia harus meninggal di dalam kesendirian. Ada hal-hal yang di luar diri kita yang kita nggak bisa deteksi. Kita membutuhkan Tuhan. Kita butuh orang lain untuk menopang, untuk menolong kita. Lihat, tercatat dalam sejarah begitu luar biasa. Yesus adalah skenario yang paling hebat. Sampai pada akhirnya dia harus lahir di kota Bethlehem dengan satu cara yang unik. Saya berharap Bapak Ibu dengan lagu daripada Yosef dan kebenaran ini, kita bisa memikirkan jauh lagi bahwa menyerah, mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan itu bukan sesuatu yang kosong. Itu bukan sesuatu tanpa makna, bukan sesuatu tanpa manfaat. Kita berlelah-lelah beribadah, berlelah-lelah memberikan waktu, duduk, menyanyi, berdoa, memberi persembahan. Ada yang kurang dari hidup kita itu. Itu tandanya kita sedang berserah terhadap apa yang Tuhan kerjakan atas hidup kita. Dan saya ingin pastikan rencana Tuhan itu hebat. Ia tidak membiarkan kita menjadi sesuatu yang rendah, tapi ia akan mengangkat kita sedemikian. Lalu kalau kita kembali kepada Lukas pasal yang kedua itu, dari ayat 4 ayat 5, demikian juga Yusuf pergi ke kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Perjalanan antara Galilea, Nazaret Galilea itu ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem. Saya searching di Google, jaraknya itu 150 kilo. Tetapi ada tambahan di bawah, tergantung orang mengukurnya dari titik mana. Artinya 150 kilo itu bisa kurang, bisa lebih. Saya ingin katakan begini, Yusuf Maria adalah pribadi atau orang biasa, orang yang sederhana. Walaupun ia seorang yang sederhana di dunia, tetapi di dalam sejarah keselamatan Allah, mereka berdua adalah kedudukannya jauh melebihi ketimbang
Kaisar Agustus yang berkuasa di dunia pada waktu itu. Yusuf adalah pemilik nama Daud karena dia dari keturunan Daud. Sehingga Maria adalah seorang yang biasa yang mengandung Mesias itu. Dialah yang akan melahirkan Yesus Kristus yang merawat dan memeliharanya. Maka Yusuf dan Maria berjalan ke Bethlehem, tidak disertai oleh pengawal, karena ia adalah orang yang biasa, karena ia bukan orang yang terpandang. Genaplah sudah apa yang dinubuatkan, seorang yang lahir penuh dengan penderitaan dan kesusahan. Sehingga ayat terakhir dari Lukas pasal yang kedua itu ayat yang ke-7. Karena ia orang yang sederhana, tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Ia harus berada di kandang yang hina. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini adalah peristiwa Natal. Yang kedua tentang kesederhanaan. Kesederhanaan bukan masalah pakaian, bukan masalah banyak atau tidaknya harta, tidak diukur dari itu, tetapi dari ketulusan, kecintaan, kesetiaan Yusuf dan Maria itulah, sehingga Allah begitu memperhatikan kedua orang ini untuk menjadi sarana di mana pada akhirnya Kristus lahir. Yang pertama, ingat, selalu ada pihak ketiga. Kita tidak bisa hidup sendiri, tapi selalu kita membutuhkan Tuhan. Kita selalu ada dalam rencana Allah, sehingga mau tidak mau kita harus mengerti jalan ini. Kadang-kadang Bapak Ibu Saudara, kita mengalami susah, senang, susah, senang terus seperti itu. Kalau kita melihat grafiknya akan selalu naik turun seperti itu. Tetapi saya ingin katakan begini, pasti semua peristiwa-peristiwa hidup yang terjadi atas hidup kita itu atas izin dan sekehendak dari Tuhan. Sehingga seperti Yosef, jangan putus asa, jangan mengeluh pada waktu kita mengalami kesukaran dan kesulitan. Natal menjadi jaminan bagi kita, ada tangan Tuhan yang selalu menyertai kita. Mari kita berdiri, kita bernyanyi Yesus kawan yang sejati. Ayat pertama. Haleluya. Yesus kawan yang sejati, bagi kita yang lemah.
Ajar kami untuk kami dapat merefleksikan diri kami di bawah kuasa dan otoritas firman Allah. Kiranya peristiwa kelahiran Tuhan yang telah dibicarakan sekian lama melalui para nabi, yang sekarang digenapi dalam hidup kami, ini menjadi satu kenyataan bahwa Tuhan yang terlibat di dalam sejarah, Tuhan yang terlibat secara penuh atas perjalanan hidup kami. Entah kami sekarang mengalami kesulitan, entah sekarang kami sedang sakit, entah sekarang kami sedang lemah, tetapi yang kami tahu dari firman-Mu, Engkau selalu menyertai kami, dan Kau akan membawa kami kepada satu tempat yang terindah, di mana kami akan menikmati hubungan yang indah bersama dengan Tuhan. Ajar kami untuk hidup di dalam ketulusan, kejujuran, sehingga hidup kami semakin dipakai oleh Allah untuk memuliakan dan mengagungkan nama-Mu. Roh Kudus, bekerjalah, sentuh setiap hati kami. Ini menjadi pijakan bagi kami bersama. Ini adalah momentum yang baik bagi kami untuk memperbaharui segala sesuatu, dan Tuhan dipermuliakan atas seluruh hidup kami. Kami terima firman-Mu dengan hati bersyukur. Setiap kita yang percaya bersama katakan Amin. Terima kasih untuk perkenanan. Kalau kehadiran Tuhan Yesus sudah memberikan kita sukacita yang luar biasa dalam hidup kita pun, kita akan selalu bersama oleh Tuhan dalam setiap permasalahan maupun sakit penyakit yang mungkin kita derita. Kita percaya hanya ada di dalam Dia keselamatan kita. Saya undang yang kolektor kita bersatu dalam doa. Sekarang puji bagi-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, perkenan kepada kami ini Tuhan. Kami mau belajar untuk memberikan ini Bapa. Kami bisa kami berikan untuk menopang pekerjaan di tempat ini. Biar semuanya ini boleh berkenan di hadapan-Mu, boleh menjadi lupa yang di hadapan-Mu ya Bapak Surga. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya Kau sudah memberkati setiap kami ya Tuhan. Kiranya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hidupku telah ditebus oleh kuasa-Nya dan Yang Kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi.
pujian dan syukur kami naikkan kepadamu Bapa di surga. Kami bersyukur bersama dengan Bapak Gembala yang hari ini Engkau Tuhan tambahkan usia seluruh jemaat Tuhan yang ada. Kami berdoa biar Engkau Tuhan yang menyertai kehidupannya dalam penggembalaan tempat ini. Kami percaya kuasa-Mu akan menyertai kehidupannya. Dia semakin kuat dalam Engkau Tuhan yang menuntun setiap kami sebagai jemaat Tuhan. Sehingga kami juga bersama-sama mengenal akan Engkau Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Olehnya Bapa, biar Engkau menyertai kehidupan yang memberkati kesehatan, kekuatan daripada dicurahkan dalam kehidupannya dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga kebersamaan bersama dengan istri dan anak-anak, keluarga besar, kami percaya tangan Tuhanlah yang menuntun kehidupan mereka semakin kuat di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih. Dan dengan sukacita pada pagi hari ini kami percaya, kami nyatakan biar ucapan syukur daripada Allah Engkau yang melimpah dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ini ya, kita nyanyi pujian. Kita semua mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Gembala. Kiranya terus dapat membimbing kita secara rohani dengan Ibu Gembala. Saya persilahkan untuk kaum Bapak yang mempersembahkan pujian. Oh ya, silakan duduk dulu. Ya Pak, silakan duduk dulu. Saya persilahkan kaum Bapak. Nanti setelah kaum Bapak, kaum Ibunya untuk mempersiapkan diri ya. Mantap. Merasa Bapak datang aja. Salam Bapak-Bapak. Ini permanen pertama sekali kaum Bapak-Bapak doakan kami supaya berdiri tetap di sini. Ada perubahan 2024. Selama ini kami sebagai Bapak-Bapak egois kepada ibu, tapi kami di sini berdiri. Inilah pertama dan terakhir kami kami tinggalkan 2024. Nah, ini kami akan mulai 2025. Ini doakan kami supaya kami tetap tetap berteguh dengan Tuhan, supaya ibu-ibu senang di rumah. Anak-anak, mari kita bernyanyi. Hidup ini
nanti doa bersama oleh Bapak Gembala.
tidak memenuhi kriteria pembatalan, Selamat ulang tahun kepada Saudari Yolanda. Selamat ulang tahun kepada Saudari Mary Christina tanggal 25 Desember juga. Tuhan Yesus memberkati. Selamat atas diwisudanya Saudara Felix Fernando Oro selama pendidikan 6 bulan di Jawa Tengah. Tuhan Yesus memberkati dan terus menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Tuhan memberkati. Mari bersama Bapak Ibu kita berdiri, kita akan akhiri ibadah kita di dalam doa. Kami bersyukur untuk hari ini kami dapat kembali beribadah kepada Tuhan dengan segala keterbatasan kami. Tetapi Tuhan melihat segala motivasi hidup kami, bahwa kami hanya ingin memuji dan memuliakan nama-Mu, mengkonfirmasi tentang Engkau sebagai Juru Selamat pribadi kami. Engkau juga melimpahkan segala berkat dan kemurahan ke atas rumah tangga, ke atas usaha pekerjaan, ke atas pribadi-pribadi kami, kepada tubuh-tubuh kami yang lemah. Tuhan yang memberkati. Berkati Saudari Yolanda, memberkati Saudari Mary Christina. Tuhan yang tolong, lawatan kasih setia Tuhan menyertai mereka sekalian. Hamba berdoa bagi Bapak dan Ibu Simanjuntak yang dirawat di rumah sakit. Tuhan tolong pulihkan mereka. Juga rencana mereka untuk pulang ke Sumatera Utara menengok orang tua yang sedang sakit pun, hamba mohonkan anugerah menyertai mereka. Pulihkan Bapak Rudi dengan sempurna dalam nama Yesus. Pulihkan dengan sempurna Ibu Maria. Pulihkan dengan sempurna Ovum Bonar, Oma Mariani, hamba serahkan kepada Tuhan. Engkau memberkati Melkisedek Daini yang sedang sakit. Hamba mohon belas kasih-Mu menyertai hidupnya. Tuhan yang jamah berkati, sembuhkan dalam nama Yesus. Kau memberkati setiap kami yang hadir pagi hari ini. Kuasa lawatan Tuhan menyertai kami sekalian. Berkati kami para hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu yang melayani. Berkati setiap persembahan-persembahan yang kami persembahkan kepada Tuhan. Kiranya ini menjadi sarana untuk nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Berkatilah bangsa dan negara kami. Berkati gereja-gereja Tuhan dimanapun berada. Berkati gereja-Mu di tempat ini. Pengharapan kami untuk memperluas ruangan ibadah, Tuhan yang menyediakan semua. Kami terlalu percaya ketika nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan, Engkau akan bekerja menurut cara dan waktu. Di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa. Mari saudaraku, angkat tanganmu, arahkanlah pandangan hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan dan kekuatan dari Allah Roh Kudus menyertai dan memberkati hidup kita saat ini dan sampai selama-lamanya. Kami terima segala berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya bersama katakan amin.